Baik, ini kita dapatkan tabel trigonometri yang sangat familiar, yaitu seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya ada cara cepatnya untuk menghafal, yaitu sebenarnya ini adalah setengah akar 1, ini adalah setengah akar 2, ini adalah setengah akar 3, jadi urut 1, 2, 3, kemudian ini berarti setengah akar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mat Syairozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang trigonometri dasar. Ini merupakan lanjutan dari bagian yang kemarin. Ini adalah bagian yang kedua. Oke, di bagian yang kedua ini kita akan membicarakan tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Apa saja sudut istimewa itu? Yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini kita akan cari perbandingan trigonometrinya atau perbandingan sinus, kosinus, tangennya. Baik, sebelum kita lebih lanjut, mungkin kalian sudah pernah lihat ya, ada tabel trigonometri seperti ini. Pertanyaannya, rumus ini dari mana? Nah, ini dari mana ini? Apakah harus langsung kita hafal? Nah, ini kita harus tahu ya, kita harus cari tahu ini dari mana sebetulnya. Jadi tujuan belajar kita kali ini adalah bagaimana sih caranya mencari sinus, kosinus, tangen dari sudut-sudut istimewa tersebut. Oke. Baik, ini kita akan pecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk sudut 45 derajat. Untuk sudut ini silakan diperhatikan ada sebuah persegi. Yang namanya persegi maka panjang sisinya sama semua. Kalau misalkan saya kasih panjangnya adalah A, ya A semua ya kan. Oke, sekarang kita akan potong serwet gini, maka akan diperoleh dua segitiga ya, atas dan bawah, di mana sudutnya yang di sini pasti 45 dan 45. Kok bisa? Ya, karena persegi adalah sudutnya 90 derajat, kemudian kalau dipotong dengan diagonalnya maka akan membagi sudutnya sama besar ya. Itu kalau persegi panjang belum tentu sama. Sekarang ini segitiga ini kalau kita pisahkan kayak gini ya kan. 45 45 A A A. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya ini kan A. Sisinya A. A kenapa ya? Karena sisinya persegi. Nah, yang sisi miring ini berapa? Makanya titik 2, titik-titik ini ya. Di video pertama ini kita sudah belajar bagaimana cara mencari sisi yang tidak diketahui. Ini kita menggunakan Pitagoras ya. Yaitu kalau sisi miring yang ditanyakan maka kita tambah. Apa yang kita tambah? Yaitu sisi siku-siku kuadratnya. Kita tambah kemudian kita akar. Karena sisinya adalah A maka A kuadrat ditambah A kuadrat. Berapa A kuadrat tambah A kuadrat? Tentu yaitu 2A kuadrat. Ya kan ini kan aljabar kan. Selanjutnya ini kita akar. Akarnya A kuadrat, kalau diakar jadi A. 2 kalau diakar nggak bisa, tetap 2. Makanya jadi A akar 2. Jadi 2-nya tetap. Sehingga kita peroleh sisi miringnya adalah A akar 2. Nah, setelah didapatkan ini perbandingannya A akar 2, sekarang kita akan mencari sinusnya ya. Oke, sekarang kita akan mencari sinus. Sin, nah ini yang di video pertama kemarin yaitu sin demi berarti depan per miring ya. Cos sami samping per miring, tan desa depan per samping. Sekarang kita akan fokusnya di sudut salah satu aja karena dua-duanya sama-sama 5. Sin demi depan per miring, depannya adalah A ya kan. Miringnya adalah A akar 2. Maka sinnya adalah A per A akar 2. Nah, ini A-nya bisa kita coret, bisa kita sederhanakan ya. Jadinya berapa ini? Oke, ini bagi 1 kan? 1, berarti 1 per akar 2. Sampai sini sebetulnya sudah selesai, cuma terkadang harus kita rasionalkan penyebutnya. Jadi penyebut ini harus dihilangkan akarnya. Caranya bagaimana? Yaitu kita masih ingat ya, ini kan di SMP dan di bab awal semester juga ada ini. Ya, kali akar 2 kali akar 2.
Kemudian karena dikalikan akar 2 maka akarnya hilang kan yang bawah. Nah, loh kok bisa begini Pak? Kok bisa jadi setengah akar 2? Oke, sebetulnya ini itu kayak gini ya. Akar 2 per 2. Nah, sebetulnya kayak gini. Nah, cuman biasanya penulisannya bisa kita ubah juga menjadi 1 per 2 akar 2. Jadi sama ini. Berikutnya untuk cos. Ya, cos itu apa? Cos sami, samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya adalah A, berarti A per akar 2. Sama. Sama seperti sin ternyata, yaitu kayak gini. Kita kalikan sekawannya, yaitu kita kalikan akar 2. Kalikan akar 2, sama hasilnya. Sekarang sin, tan. Tangan itu tandesa, depan per samping. Depannya apa? Depannya adalah A, sampingnya A. Ya sudah, berarti A dibagi A berapa? 0. Enggak ya. Itu 1 ya kan. Kalau kita coret kan, nah 1 kan ya. Jadinya adalah tangan 45 adalah 1. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Kita simpulkan biar ingat. Sin 45 adalah setengah akar 2. Cos 45 derajat setengah akar 2 dan tangan 45 derajat adalah 1. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi di sudut berikutnya ya. Bagaimana kalau perbandingannya pada sudut 30 derajat dan 60 derajat? Nah, ini saya jadikan 1 ya. Yaitu silakan diperhatikan segitiga sama sisi berikut ini. Karena namanya segitiga sama sisi, maka panjang sisinya sama semua. Kalau misalkan di sini saya kasih 2A, 2A, 2A. Nah, kenapa kok 2A, Pak? Enggak A saja? Ya, untuk mempermudah nanti prosesnya. Sebetulnya A juga boleh. Cuman agar mempermudah, di sini saya membuat 2A saja. Oke, setelah kita dapatkan ini, ya, ini sekedar informasi bahwa segitiga sama sisi itu pasti mempunyai sudut yang sama besar semuanya, yaitu berapa? 60 derajat ya. Karena segitiga itu kan totalnya kan 180 derajat kan ya. Karena sama semua, maka ini 60, 60, 60. Oke, sekarang kita akan potong segitiga ini, serwet ini ya, maka akan kita peroleh 2 segitiga siku-siku. Oke, di mana sisi yang di sini pasti sama besar. Kalau ini 2A, maka di sini adalah A, di sini adalah A. Nah, gini kan. Ini kita ini 2A, ini A, ini 60, nah ini 30. Kok bisa 30? Ya, karena di sini garis itu juga ternyata membagi 2 sama besar sudutnya. 30, 30 ya, membagi 2. Kenapa? Karena segitiga sama sisi. Kalau dipotong pas tengah-tengahnya, maka dia akan bagi 2 sama sudut dan juga sama sisinya. Sisi yang di depannya dan sudutnya. Baik, sekarang di sini sisi yang lurus ini, yang ke atas ini kita nggak tahu. Kita tahu sisi miringnya 2A, sisi yang bawah ini A, tapi ini nggak tahu berapa ini. Apakah A? Enggak, ya karena lebih panjang. Bagaimana ya? Kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Karena yang ditanya adalah sisi siku, bukan sisi miring, ini namanya sisi siku. Maka kita kurangi. Apa yang kita kurangi? Yaitu sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku kuadrat yang lain. Oke, jadi kayak gini. 2A pangkat 2 kurangi A kuadrat. Ingat, ini 2A-nya kita kurung ya. Karena kita kurung, maka kalau kita buka jadinya 4A kuadrat. 4A kuadrat dikurangi A kuadrat, maka jadinya adalah 3A kuadrat. Akarnya 3, nggak bisa. Akarnya A kuadrat, nah itu bisa. Sehingga kita peroleh A akar 3, jadi 3-nya tetap dalam akar. Oke, jadi sisinya adalah A akar 3. Sekarang kita akan mencari sin demi kosami tandesa. Sin demi depan per samping. Depan per miring. Sin demi depan per miring. Oke, jadi sin 60 ya. Depannya itu A akar 3, miringnya A 2A. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kita coret aja A-nya. Berarti diperoleh akar 3 per 2. Atau biasanya kita tuliskan setengah akar 3. Jadi sama ya. Sama saja akar 3 per 2 dengan setengah akar 3 itu sama.
Kemudian kita akan mencari cos. Cos itu apa? Cos sami, samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya 2A, sampingnya A, miringnya 2A. Maka kita peroleh A per 2A. Kita bagi, coret-coret kan 1 kan, jadinya 1 per 2. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk tangan. Tangan itu apa? Tandesa, depan per samping. Berarti A akar 3, kita bagi dengan 2A. Kita bagi dengan A ya. Tadi salah ngomongnya ya. A akar 3 dibagi A. Oke, coret-coret, habis 1 kan. Sehingga kita peroleh tangan 60 adalah akar 3. Oke. Ini untuk sudut 60 derajat. Kalau untuk sudut 30 derajat, kita masih menggunakan segitiga ini. Oke ya, lanjut ya. Nah, kita masih menggunakan segitiga yang tadi. Di sini tadi kita simpulkan untuk yang 60. Bagaimana kalau untuk 30? Kalau untuk 30 berarti kita lihatnya di sini. Nah, yang depan ini. Sin demi depan. Depannya mana? Depannya berarti yang A. Bukan yang tadi ini. Depan per samping, depan per miring. Sin demi depan per miring, berarti A per 2A. Oke, kita bagi 1, berarti 1 per 2. Berikutnya kalau untuk cos berarti cos sami, samping per miring, berarti sampingnya itu A akar 3, miringnya 2A, berarti kayak gini. Kita coret A-nya. Kita peroleh akar 3 per 2 atau ditulis setengah akar 3. Nah, berikutnya untuk tangan. Nah, tangan itu apa? Tandesa, depan per samping. Nah, depannya adalah A, sampingnya adalah A akar 3. Oke, kita coret ini 1, berarti 1 per akar 3. Nah, biasanya ya seperti yang tadi di awal, kalau ada penyebut atau di bawahnya ini bentuknya akar, maka harus kita hilangkan akarnya. Cara menghilangkan akar bagaimana? Dihapus? Oh, enggak, yaitu dikalikan dengan sekawannya. Berarti kali akar 3 dikali akar 3. Kita akan peroleh per 3 akar 3. Jadi sebetulnya ini adalah akar 3 per 3, tapi bisa juga kita tulis menjadi sepertiga akar 3. Baik, berarti sudah semuanya. Cuman sekarang kita akan rangkum, kita akan permudah biar nanti lebih enak membacanya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kalau 30 derajat seperti ini, 45 derajat seperti ini, 60 derajat seperti ini. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ini saya urutkan dari 30, 45, 60. Ini setengah akar 2, setengah akar 3. Coba kalau cos kebalikannya. Setengah akar 2 seperti setengah akar 3. Jadi ternyata urutnya gini ya. Jadi ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Yang di sini sama dengan ini. Oke? Ternyata seperti itu. Nah, berarti sekarang coba kita simpulkan, kita gunakan tabel yang lebih simpel. Nanti kita akan buat cara cepatnya ya. Tadi kita dapatkan sin 30 kan setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, kayak gini kan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini coba setengah akar 2, setengah akar 3. Kan urut 2, 3. Ini sebetulnya kan setengah akar 1 ini. Setengah akar 1. Ya, akar 1 itu berapa ya? 1. Berarti tinggal setengah aja. Ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Pasti ini adalah setengah akar 4. Ya, urut kan? 1, 2, 3, 4. Akar 4 itu berapa akar 4 itu? 2 kan? Berarti kan setengah kali 2. Berapa? 1. Makanya untuk sin 90 adalah 1. Ya. Nah, sekarang kalau 0 bagaimana, Pak? Nah, ini urutkan 1, 2, 3, 4. Berarti di sini pasti setengah akar 0. Berarti berapa ini? Akar 0 itu berapa? 0. 0 kali setengah. Ya, 0. Berarti makanya sinnya yaitu 0. Oke, seperti itu ya.
Nah, kemudian untuk cos itu kan kebalikannya. Ya, arahnya kebalikannya. Jadi kalau misalkan ini ya, kita mulai dari sini. Atau ini ya, ini 1. Nah, 1 kan sama. Kemudian cos 30 itu sama aja dengan sin 30. Sin akar 3. Cos 45 sama dengan sin 45. Cos 60 sama dengan sin 30 jadi setengah. Cos 90 sama dengan sin 0. Nah, perhatikan ini urutannya sama 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu dibalik ya. Dibalik dari kanan ke kiri. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau mencari tangen? Tangen itu sebetulnya bisa kita rumuskan sin per cos ya. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Berarti untuk tangen 0 derajat maka jawabannya adalah 0 per 1. 0 per 1 itu berapa? 0. Ya. Kemudian bagaimana kalau tangen 45? Oke, tangen 45 itu pasti 1. Kenapa? Karena sama. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ini pasti jawabannya 1. Kemudian kalau tangen 60 derajat bagaimana? Ya setengah akar 3 dibagi setengah, jadinya setengahnya coret tinggal akar 3. Bagaimana kalau untuk tangen 30? Oke, kita akan jadikan sepertiga akar 3. Bagaimana bisa? Oke, jadi tangen itu kan misalkan saya tulis tangen berapa itu? 30 derajat. Berarti kan sin per cos setengah per setengah akar 3. Coret-coret. Berarti jadi 1 per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan penyebutnya. Kalikan akar 3, kalikan akar 3, jadinya sepertiga akar 3. Nah, kayak gini. Selanjutnya untuk tangen 45, 1. Tangen 60, yaitu akar 3, ya kan. Kemudian bagaimana kalau untuk 90 derajat? Ya, maka kita bagi ya. Kita bagi berarti tangen 90 itu berarti 1 per 0. Berapakah 1 per 0? Nah, 1 per 0 ini kalau kita lihat di kalkulator ya pasti nanti error ya kan, error. Jadi ini kalau angka dibagi 0 itu jawabannya adalah tidak terdefinisi ya. Ini kalau dimasukkan di kalkulator, di Excel atau apa, maka jawabannya muncul error ya, nggak bisa. Atau tidak terdefinisi. Baik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga, 4, dan seterusnya yang lebih variasi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya dan barokah. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.